Markus 13 ayat 1 sampai 8. Saya tidak membacakan bagian itu, tapi saya akan mengulas nanti di dalam pembahasan saya. Bapak Ibu, kita bersyukur untuk catatan para penulis Injil, baik itu dalam Markus pasal 13 ini, yang juga punya kesejajaran di tempat lain, misalnya Matius pasal 24, Lukas pasal 21, sehingga itu boleh memperlengkapi kita di dalam mengerti bagian ini. Nah, berbicara tentang isu akhir zaman, kita jangan buru-buru menuju kepada kitab Wahyu. Memang benar bahwa kitab Wahyu menyinggung tentang akhir zaman. Tetapi saudara harus tahu bahwa kitab Wahyu penuh dengan simbol dan gambar karena dia adalah bentuk tulisan apokalips. Dan kita dituntut untuk memberikan waktu dan tenaga untuk memikirkannya. Kita harus tahu latar belakangnya, melihat situasi penulisnya, lalu situasi pendengar pada waktu itu atau penerima surat itu. Dan itu tentunya membuat kita harus berpikir lebih banyak. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu bahwa para penulis ini mencatat bagian ini, di mana ini adalah pembahasan Yesus langsung tentang seperti apa akhir zaman itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini atau perbincangan Yesus tentang akhir zaman ini itu dipicu oleh sebuah pertanyaan atau pemberitaan atau semacam ya bentuk kekaguman daripada seorang murid Yesus yang bertanya kepada Yesus atau guru lihat kan betapa hebatnya gedung-gedung ini, ya, bait Allah maksudnya dan kompleksnya itu. Ya. Saya bacakannya dalam ayat yang pertama. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Jadi setelah dia keluar dari bait Allah, kita melihat bahwa seorang murid ini memberikan semacam pernyataan dan juga memancing Yesus untuk memberikan respons ya. Ya, guru lihat betapa hebatnya gedung-gedung ini. Itu sebuah kemegahan bagi mereka ya, karena kita tahu bahwa bait Allah yang di zaman Yesus itu adalah bait Allah renovasi daripada Herodes Agung ya. Kita tahu bahwa bait Allah itu yang pertama kali bangunkan si Salomo dan itu sudah dihancurkan oleh Nebukadnezar pada waktu kerajaan Babel menghancurkan Yerusalem. Dan puji Tuhan nanti kita melihat bahwa Allah peduli dengan Israel sepulangnya Ezra, Nehemia dan terutama Zerubabel yang membangun kembali bait Allah kedua itu. Dan Herodes Agung ini nanti merenovasi ya. Merenovasi artinya membuat lebih baik, menata ulang ya bait Allah dan lingkungannya itu. Jadi bait Allah itu pada waktu itu Bapak Ibu bukan hanya satu-satunya gedung di dalam kompleks itu. Ada banyak gedung yang lain, ada banyak bangunan yang lain di dalam satu kompleks ya. Jadi kompleks bait Allah itu cukup besar ya. Ada banyak penafsir berkata bahwa itu lebih daripada 10 lapangan sepak bola ya. Lebih mungkin belasan lapangan sepak bola ya, kita tidak tahu secara persis. Ya, jadi itu luar biasa ya. Satu lapangan sepak bola itu udah besar loh. Nah, apalagi kalau 10 lapangan sepak bola itu berarti lumayan besar ya. Lumayan besar itu lingkungannya itu. Dan inilah yang disinggung oleh seorang murid itu. Lihatlah guru, betapa megahnya, betapa indahnya, betapa luar biasanya bangunan-bangunan ini, gedung-gedung ini ya. Dan secara khusus di situ dia menyinggung tentang batu-batu yang menyusun ya, bahan yang menyusun gedung itu. Lalu apa jawaban daripada Yesus? Yesus tidak menganggap itu sebagai sebuah kemegahan bagi Israel ya. Karena memang ya itu strategi daripada Herodes Agung memang mengambil hati orang-orang Israel pada waktu itu, makanya dia renovasi gedung itu dan dia perbaiki sedemikian rupa dengan biaya yang luar biasa. Karena batu-batu yang ada di situ adalah batu-batu yang mahal-mahal, yang bagus-bagus. Tetapi Yesus justru ya dia tetap konsisten dengan kritikannya bahwa hal-hal lahiriah seperti itu tidak menjadi sebuah kebanggaan. Kenapa? Dia berkata bahwa suatu ketika akan dihancurkan, justru dihancurkan. Tidak ada batu yang terletak di atas batu yang lain.
artinya itu akan mengalami kehancurannya. Jadi apapun kemegahan di dalam dunia ini Bapak Ibu dan Saudara itu suatu ketika akan dihancurkan ya. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang stabil terus menerus ya. Jadi Yesus sangat konsisten dengan pikirannya bahwa itu justru menjadi bahan koreksi bagi kita. Jangan terlalu fokus dengan hal-hal lahiriah yang seperti itu. Jadi hiduplah lebih berkenan kepada Allah. Jadi kehidupan yang korup itu ya, kehidupan yang munafik, kehidupan yang bobrok itu bukan hanya hari ini terjadi ya. Itu terjadi dalam lingkungan orang-orang beragama pada waktu itu Bapak Ibu. Makanya seringkali Yesus sering bentrok dengan orang-orang Farisi itu, ahli-ahli Taurat itu, atau semua golongan yang mengklaim diri beragama pada waktu itu. Kenapa? Karena Yesus melihat ada sesuatu yang bobrok di sana justru. Mereka-mereka yang mengklaim diri dekat dengan Allah, punya kerohanian yang baik, yang punya hubungan dengan Allah, tapi justru Yesus seringkali memberikan kritikan kepada mereka. Ya, jadi Yesus pernah berkata bahwa itu bait Allah itu justru sebagai sarang penyamun, karena orang-orang yang ada di dalamnya itu justru tidak hidup dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Nah ini yang menjadi perhatian kita Bapak Ibu ya. Jadi Yesus justru tidak menganggap itu sebagai sebuah kemegahan, sebagai sebuah hal yang membanggakan. Tapi dia mengkritisi bahwa ini nanti justru suatu ketika akan dihancurkan. Jadi jangan bangga dengan itu. Nah orang-orang yang mendengarkan perkataan itu, dan khususnya dalam bagian ini adalah para murid itu antusias, kepingin tahu seperti apa sih. Maka kita melihat nanti di dalam ayat selanjutnya, misalnya dalam ayat yang keempat itu ada beberapa mereka, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas itu bertanya kepada Yesus, Guru, kapan itu terjadi? Ya, yang Guru katakan itu bahwa itu dihancurkan, bait Allah itu dihancurkan, kompleksnya itu akan dilululantakkan. Itu kapan? Kapan terjadi itu? Jadi ada rasa penasaran di situ. Maka Yesus memberikan pengajaran tentang hal-hal yang akan terjadi. Hal-hal yang akan terjadi itu ya seperti yang dikatakannya tadi, bahwa akan ada nanti penghancuran daripada bait Allah ini. Dan itu diklaim sebagai akhir ya, akhir daripada zamannya ini. Itu bagi mereka itu sebuah hal yang luar biasa. Hal yang luar biasa itu kalau bisa menghancurkan bait Allah yang dibangun begitu hebatnya itu 46 tahun loh Saudara. Yohanes pasal 2 ayat 22 Yohanes pasal 2 ayat 20 itu memuat itu, mencatatkan bahwa itu dikerjakan selama 46 tahun. Ya, itu bukan proyek main-main, bukan proyek gadungan, itu proyek yang luar biasa, menguras tenaga, menguras biaya. Tapi kenapa Yesus begitu gampang itu akan dihancurkan? Nah, kita melihat bahwa bagi mereka itu sebuah hal yang spektakuler kan. Kalau sampai bait Allah dan kompleksnya itu dihancurkan, itu sesuatu yang spektakuler, luar biasa. Itu semacam kehancuran dunia bagi mereka pada waktu itu. Tapi Yesus berani berkata bahwa itu akan terjadi. Dan itu tidak jauh terjadi. Itu terjadi di zaman itu. Karena kita tahu nanti bahwa misalnya di dalam Markus pasal 13 ayatnya yang ke-30 ya. Dia berbicara tentang angkatan itu. Maksudnya orang-orang yang mendengarkan dia pada waktu itu mengalami apa yang dikatakannya ini. Misalnya dalam ayatnya yang ke-30 itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Jadi bagian ini sebenarnya Bapak Ibu, perkataan Yesus tentang atau khotbah Yesus tentang bagian ini yang mengajarkan tentang akhir zaman itu. Karena para murid bertanya kepadanya, kapan itu, bila mana terjadi itu. Itu memiliki penggenapan secara ganda. Penggenapan secara ganda ini maksudnya bahwa apa yang disampaikannya itu akan menjadi pengalaman mereka yang mendengarkan pada waktu itu, dan juga akan menjadi pengalaman di masa yang akan datang. Ya, jadi itu seperti yang di dalam perjanjian lama itu ada pola nubuatannya. Nubuatan seperti itu Bapak Ibu. Ya, kalau nubuat itu ya sifatnya memang seperti itu. Artinya seperti penjelasan Anthony Hukema itu di dalam bukunya ya, bukunya Akhir Zaman itu, dia berkata bahwa sebenarnya sifat daripada nubuatan itu
seperti kita melihat gunung di kejauhan. Ya, kalau di kejauhan kita melihat gunung yang ada di sana itu ada satu adanya menurut penglihatan kita dari kejauhan. Tetapi nanti kalau kita sudah sampai melihat langsung, hadir, justru yang kita lihat, yang kita alami itu ada lagi gunung-gunung yang lain, ada gunung yang lain, dan itu terpisah oleh jarak ya puluhan kilo ya, atau ratusan kilo malah. Tapi di kejauhan kita melihat ada satu gunung. Nah, ketika kita sampai di sana, bukan hanya satu gunung, ada dua gunung. Nah, itu modelnya seperti itu. Nubuatan itu seperti itu. Jadi ada di waktu mereka atau di masa mereka terjadi, dan itu terjadi nanti kan di tahun 70, penghancuran daripada Bait Allah itu di tahun 70 oleh Jenderal Titus dari Roma, itu dia obrak-abrik, dia hancurkan Bait Allah itu dan kompleksnya itu dengan luar biasa, dan itu terjadi. Nah, kemudian Yesus juga mengajarkan bahwa akan ada lagi intensitas daripada hal-hal seperti itu akan terjadi. Makanya dia singgung di dalam beberapa ayat itu, misalnya ya di dalam ayatnya yang kelima, maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang, kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Ya, ayat 8, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, terjadi gempa bumi, akan ada kelaparan, ya. Semua itu baru permulaan, ya, bukan kesudahan. Jadi Yesus ingin menunjukkan kepada mereka bahwa ini akan terus terjadi loh ya, bukan hanya di tahun 70 juga, ya, akan terus terjadi sepanjang zaman ini. Nah, sampai kapan? Nanti kita tahu nanti bahwa Yesus memberikan jawaban, ya, anak pun tidak tahu. Ini juga di dalam pasal 13 ini ya, Markus pasal 13 ayatnya yang ke-32. Ya, di situ dikatakan, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa saja. Ya. Jadi apa yang Yesus ajarkan dalam bagian ini bukan mengajarkan kita tentang detail waktunya atau memuaskan rasa ingin tahu kita kapan, bila mana, lalu seperti apa kejadian itu terjadi. Bukan gambaran tentang itu, bukan clue, bukan petunjuk tentang seperti apa nanti kejadian itu. Ya, jadi ini perlu juga kita koreksi ya. Ada banyak orang Kristen juga yang terlalu semangat kalau berbicara tentang akhir zaman ini. Makanya kemarin itu pada waktu awal-awal masa corona itu kan ada banyak orang yang terlalu berani mengklaim ini adalah akhir zaman, sudah masuk pada akhir zaman begini dan begitu, ya. Maka ada si Joshua Tewu itu menghitung corona itu, ya. Dia menghitung angka-angka huruf-huruf yang ada di situ, dan dia mengklaim itu bahwa ini sudah waktunya Yesus akan datang dan sebagainya. Ya, jangan buru-buru seperti itu, ya. Jadi pengajaran Tuhan Yesus dalam bagian ini bukan memuaskan rasa ingin tahu kita tentang detail apa itu yang terjadi nanti kalau hari kesudahannya itu terjadi, bukan. Tapi ini lebih mengarah kepada sebuah pastoral ya, justru menguatkan, menghibur mereka. Kenapa? Karena mereka akan berhadapan dengan penderitaan itu. Mereka akan berhadapan dengan kesulitan-kesulitan itu. Dan memang benar, itu nanti terjadi di tahun 70. Ya. Bahkan gambaran yang diberikan oleh Yesus dalam bagian itu sangat mengerikan loh ya. Mengerikan. Ya. Misalnya di dalam ayat yang ke-14, apabila kamu melihat pembinasa kejis berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Orang yang sedang
di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil. Jadi itu gambaran-gambaran yang mengerikan ya, bahwa kalau waktu itu datang, orang nggak punya kesempatan lagi untuk berbenah, untuk mempersiapkan diri atau untuk mencari perbekalan. Itu akan sesuatu yang mengerikan situasinya. Dan memang benar ya, seperti dalam sejarah memang tidak tercatat dalam Alkitab kita, tapi di dalam sejarah yang ada kita tahu bahwa tahun 70 nanti itu dihancurkan. Kemegahan gedung itu tadi dihancurkan, dilululantakan oleh Jenderal Titus. Nah, ini juga ya seperti yang saya katakan bahwa memiliki penggenapan ganda bagian ini. Bukan hanya terjadi pada tahun 70, tapi itu nanti akan terus terjadi ya. Seperti yang dikatakannya itu perang, gempa bumi. Itu kan bukan hanya terjadi pada waktu itu, dan bukan juga hanya terjadi nanti di zaman akhir. Di zamannya kita kan sering terjadi hal yang seperti itu. Kelaparan ada. Dan itu dalam sepanjang sejarah. Ya. Jadi sebenarnya konsep tentang akhir zaman ini itu setelah justru kita pahami, ya itu setelah apa? Setelah Yesus naik ke surga. Ya. Setelah Yesus naik ke surga, karena malaikat kan berkata, waktu Yesus naik ke surga, dia berkata kepada para murid, suatu ketika nanti juga dia akan datang seperti cara ini. Sekarang ini kamu saksikan dia pergi, nah nanti dia akan datang seperti cara ini. Ya itu maksudnya durasi waktu yang ada di dalam itu kenaikan sampai kedatangan yang kedua kali. Ya di situ hal-hal ini terjadi. Ya, jadi kita tidak boleh mengklaim satu kejadian ini adalah penggenapannya. Ya, penggenapan daripada akhir zaman yang Yesus ajarkan ini. Bukan, nggak boleh kita katakan seperti itu. Tapi ajaran daripada Alkitab itu konsisten loh ya. Ya, seperti yang saya tulis di wall Facebook saya itu, already and not yet atau but not yet. Already itu artinya sudah terjadi, tetapi akan terus terjadi, belum selesai. Ya, itu sama dengan konsep kerajaan Allah kan. Kerajaan Allah itu already and not yet. Ya, sudah ada di dalam diri Yesus Kristus. Kerajaan Allah itu sudah hadir di dalam Yesus. Ya, tapi apakah sudah selesai? Belum. Kesudahannya itu belum. Nanti kerajaan Allah itu akan sempurna ketika Yesus datang yang kedua kali. Nah, sama juga dengan hal ini. Kejadian-kejadian yang terjadi seperti yang diungkap di situ, ada gempa, ada kelaparan, ada peperangan, ada hal-hal yang spektakuler lainnya. Itu sudah terjadi dan itu akan terus terjadi dalam sejarah. Nah, ini cara kita berpikir itu Bapak Ibu. Jadi teologi reform itu atau teologi reformasi itu memang sangat kuatnya itu diletak pemahaman seperti itu. Ya. Jadi kita tidak boleh membicarakan atau mengklaim bagian-bagian ini secara terpisah dari tota scriptura. Artinya tota scriptura itu pengajaran Alkitab secara keseluruhan. Kita harus melihat secara komprehensif kaitan demi kaitan antara satu bagian dengan bagian yang lain sehingga tidak kontradiksi, tapi justru mengajarkan kepada kita sebuah kebenaran. Ya. Jadi jangan bertanya tentang kapan itu akhir zaman itu. Yesus seperti yang saya baca tadi itu justru memberikan jawaban kepada mereka ketika ada kengototan bagi para murid untuk bertanya kapan itu terjadi. Ya, dia berkata, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Ya. Jadi Yesus jelas ya memberikan argumentasi di situ ya, bahwa jangan fokus dengan ini waktunya detailnya seperti ini. Jangan. Yang perlu bagi Anda sebagai pendengar atau orang-orang Kristen yang hidup di dalam zaman menantikan kedatangan Tuhan yang kedua itu, yang ada bagi kita adalah terus berjaga-jaga. Nah, saudara tahu bahwa di dalam keseluruhan pasal 13 ini, Markus 13 ini, betapa banyaknya Yesus memberikan peringatan-peringatan. Ya. Dia berkata waspadalah, misalnya dalam ayat 5, ayat 7, jangan gelisah hatimu.
Ayat 9, hati-hatilah. Ayat 11, jangan khawatir. Ayat 13, bertahanlah sampai kesudahan. Ayat 23, hati-hatilah. Ya, ayat 28, tariklah pelajaran. Ayat 33 lagi, hati-hatilah. Ayat 35, berjaga-jagalah. Ayat 37, berjaga-jagalah. Jadi nuansa tentang peringatan di dalam bagian ini sangat kental Bapak Ibu. Ya, Yesus justru memberikan kepada mereka peringatan, ya, untuk menghadapi situasi ini, kengerian ini, atau hal-hal yang disinggungnya di situ ada perang, gempa bumi, kelaparan dan sebagainya itu. Yang perlu bagi orang percaya adalah mempersiapkan diri, hati-hati, waspada, ya. Jangan lengah, jangan undur, jangan berdiam diri juga. Kita harus waspada dan kita harus bekerja, ya, terus memberitakan Injil, terus bekerja untuk pemberitaan Injil, ya. Jadi saudara, tugas kita sebagai orang-orang Kristen itu ya itu bekerja untuk memberitakan Injil, ya. Apakah besok akan kiamat, apakah besok akan terjadi yang disebut sebagai kedatangan Tuhan yang kedua, itu bukan hal yang terlalu dikhawatirkan atau ditakuti. Nah, Yesus mengajarkan bahwa ini sepanjang sejarah akan terjadi, sepanjang kita akan hidup, kita akan melihat hal seperti ini. Mulai, ya itu sudah terjadi ya, mulai tahun 70. Lalu ya kalau di kita saat ini kita sudah melihat ada tahun 2004 ada gempa, atau 2005 gempa, tsunami, ya, kelaparan di mana-mana. Itu terjadi. Ya. Jadi saudara jangan jangan salah mengerti pengajaran Yesus tentang akhir zaman. Ya. Itu dia berbicara tentang penguatan justru, ya, hati-hati, teguran atau semacam peringatan untuk tetap waspada. Lalu kita melihat juga bahwa ada penghiburan di situ, dia menguatkan, jangan gelisah, jangan khawatir. Apa artinya? Yang memberikan pesan pastoral kepada kita. Ini loh, kita dalam menghadapi kenyataan ini harus kuat, terus berharap pada Tuhan dan mengerjakan bagian kita yang bisa kita kerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Ya. Jadi saudara-saudara, orang-orang yang terlalu ngotot dengan detail waktu, kapan Yesus datang yang kedua kali, ya, kalau ada pengajaran-pengajaran seperti itu, hati-hati. Maka tema kita pada minggu ini, ya, jangan sesat, jangan mau disesatkan, jangan mau dipermainkan dengan isu-isu seperti ini, ya, karena akan banyak orang di dalam zaman setelah Yesus naik ke surga sampai nanti dia datang yang kedua kali dalam durasi waktu yang kita tidak tahu sampai kapan itu panjangnya itu, ya. Kalau kita taksir sampai hari ini ya udah 2000 tahun lebih, ya. Ini 2021, berarti 2000 tahun lebih itu masanya itu masih terus berlangsung. Ya. Dan itulah yang menjadi perhatian kita di dalam bagian ini. Ya. Itu akan menjadi pengalaman orang-orang Kristen hal seperti ini. Dari tahun ke tahun atau ya setiap saat akan ada. Ya. Dan yang diberikan oleh Tuhan Yesus dalam bagian ini, hati-hati kepada mereka-mereka yang mengajarkan kepalsuan. Ya. Apa kepalsuan? Kalau kita membaca bagian-bagian selanjutnya itu bukan hanya sampai di ayat 8, ya. Kita tahu nanti Yesus memberikan peringatan untuk menghadapi para nabi palsu. Misalnya di dalam ayat 14-15, ya. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya, ya. Maka ya itu tadi cerita tentang bagaimana kesulitan yang dihadapi, ya. Nah, juga tentang kehadiran ajaran palsu, misalnya dalam ayatnya yang ke-21, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Ya. Ayat
22. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi itu yang perlu hati-hati. Justru kita hati-hati dengan berbagai macam ajaran-ajaran palsu yang disertai dengan mujizat-mujizat. Jadi ini anehnya situasi dalam menghadapi kondisi ini, ya. Dalam menghadapi kondisi ini seperti yang Yesus ajarkan, justru Anda harus hati-hati. Deru perang akan ada, gempa bumi akan ada, kelaparan akan ada, dan nabi palsu juga akan ada. Hati-hati. Hati-hati. Ya. Nabi-nabi palsu ini Tuhan Yesus singgung ya, sering melakukan mujizat-mujizat ya. Jadi banyak orang tertipu. Ya. Saya melihat sekarang ini ya, cara hidup orang-orang Kristen itu kalau saya boleh berkata itu, kita ini banyak yang Kristen gampangan ya. Gampangan itu maksudnya terlalu tertarik dengan hal-hal yang misalnya mujizat-mujizat itu. Ada saya lihat di kalangan gereja tertentu ya, ada pendeta-pendeta yang ya dalam tanda kutip betapa gampangnya, betapa remehnya, betapa murahnya mereka membuat mujizat-mujizat. Dan orang percaya atau warga jemaat, warga gereja itu sangat antusias untuk hal-hal seperti itu. Nah, ingat loh, belum tentu itu dari Tuhan loh. Karena iblis itu bisa menyamar loh. Menyamar. Ya. Jadi hati-hati. Yang lebih penting itu seperti yang Yesus katakan, itu perlu kewaspadaan, perlu hati-hati. Dan sebenarnya tugas kita, ya, bagiannya kita sebenarnya, panggilannya kita sebenarnya, seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam amanat agung itu yang terkenal itu ya. Yaitu tugas pemberitaan Injil. Bukan tugas melakukan mujizat, bukan. Ya, tapi inti tugas kita, baik hamba-hamba Tuhan maupun juga warga jemaat, pekerjaan kita, tugas kita adalah memberitakan Injil. Memberitakan Injil. Jadi pemberitaan Injil itu ya, itu yang menjadi pokok tugasnya kita. Berita Injil itu yang berita pengampunan. Tuhan Yesus mengasihi kita, telah mati di atas kayu salib, menggantikan kita di atas kayu salib. Ya. Menanggung sebuah beban dosa. Dosa-dosa kita ditimpakan di atas pundaknya. Dan dia tanggung sendirian di atas kayu salib. Dan dia mati. Setelah dia mati, dia bangkit dari kematian, memberikan kita kemenangan. Nah, itulah berita Injil. Ya, supaya orang juga boleh percaya kepada berita Injil itu. Dan itu hanya dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. Ya. Jadi saudara, sebenarnya pembahasan tentang ini ya cukup panjang sebenarnya, tapi saya mencoba untuk memberikan atau menyajikannya dalam durasi waktu yang tidak terlalu panjang ya. Dan sebenarnya Bapak Ibu bisa mengembangkan khotbah ini biarlah jemaat boleh semakin dikuatkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.